adalah Susiani. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Yang terhormat kepada Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Mujiono, dan Bapak pengajar praktik kami, yaitu Bapak Aris Yuliantoko. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan supervisi untuk akademik pada tahapan pra-observasi. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan observasi di kelas Bapak. Ya, oleh karena itu pada tahapan awal kita akan melakukan pra-observasi Bapak untuk melihat kesiapan Bapak dalam tahapan observasi kelas pada hari ini. Nah, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada anak-anak itu apa ya? Untuk sebelum tujuan mungkin RPP-nya dulu ya. Nah, RPP itu disusun dulu, setelah saya susun, lengkap kemarin sudah saya pilah untuk pembelajaran yang saya ambil bahasa Indonesia itu. Nah, tujuannya itu anak supaya itu mampu membaca, siswa mampu membaca dengan mulai dari anak yang sudah bisa itu mungkin buka sendiri, mana yang sudah lancar atau setengah lancar itu buka sendiri, terus yang belum mampu membaca. Baik, Bapak Marti ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak Marti, apa ini? Pengembangan seperti apa Bu ya kira-kira? Area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Yang kita kembangkan itu supaya anak itu lebih kreatif lagi, terutama dalam membaca. Karena apa? Karena kemampuan anak itu akhir-akhir ini tuh apalagi banyak HP, film, permainan game. Anak itu lebih konsentrasi ke media seperti itu. Terutama kalau untuk membacanya sekarang itu kalau yang nggak bisa, ya lama sekali nggak bisa. Mungkin cara yang saya mengembangkan saya ingin cari supaya anak itu punya motivasi dalam hal membaca. Terutama yang belum bisa membaca itu. Supaya anak lebih termotivasi untuk membaca. Iya. Kemudian untuk strategi yang sudah Bapak persiapkan untuk observasi hari ini Bapak. Yang pertama yaitu saya sediakan tujuan, terus modelnya juga, dan yang penting mengenai diferensiasi sama kajian. Kemarin kita sudah belajar tema 6 ya. Tema 6 subtematika yang sudah kita lalui bersama itu dikerjakan dipelajari dengan baik. Ngerti ya? Nah, itu ya, itu mengenai pembelajaran kita kemarin. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita lalui itu
yang masih kurang, bahkan yang belum bisa membaca, akan terus belajar. Yang sudah lancar dan sudah sangat lancar, dan tetap terus dan bosan-bosan kita belajar namanya membaca. Nah, itu mengenai apa cara-cara kita belajar membaca yang lebih intens lagi, terutama materi-materi IPA dan sebagainya, terus Indonesia dan sebagainya, dan itu semuanya harus dibaca di depan. Nah, untuk pembelajaran sekarang, karena kita itu tema untuk bacaannya yang sudah saya berikan ini dipelajari dan baca bersama kelompok, nanti maju satu persatu yang ngerti ya? Ya, sekarang punya kelompok semua. Nah, sudah? Pembacanya mengenai peristiwa dalam bahasa Barat ke Indonesia ini dipelajari dan diberikan teman-temannya. Nanti ini bahasanya. Iya, tulis ayo, tulis baca semuanya. Ini itu yang saya bacakan mengenai paragraf membaca. Iya. Yang ini 15. Ini iya. Ini ada. Ini ada. Sampai di situ. Sampai titik. Iya, semuanya. Iya, ini sampai ini aja. Ini sampai ini aja. Ya. Gimana? Bisa apa belum? Pintar sekali. Satset buat ya. Nah, sekarang kelompok yang
Dona sama Aca. Perwakilan. Ya itu ya baca yang hasil karya. Bukunya bawa juga. Hasil bukunya ya. Ya. Ya sama. Yang lain perhatikan sambil mengerjakan yang Tepuk tangan semuanya. Berikutnya kelompok sini yang lancar diwakili oleh Ika. Baca atau Niko? Baca. Terus yang sana diwakili siapa? Enok. Ayo maju. Bukunya juga di bawah. Aslinya. Ya betul. Ayo Enok. Karena sudah lancar memang cepat sekali bacanya. Beda kalau belum bisa. Kelompok. Karena 56 sudah, 34, 234 sudah, sekarang kelompok 1. Ayo. Jadi karena kemampuannya lain dari yang lain, sekarang siapa yang bukunya mana? Bukunya bawa. Itu di atasnya. Terus apa lagi?
Semuanya. Gambar apa ini? Ayo kelompok satu. Sudah mulai ada peningkatan dari kemarin-kemarin. Kalian banyak belajar itu pentingnya supaya kita dapat wawasan lebih luas lagi dengan kita belajar membaca dan terus menerus. Jangan bosan-bosan ya membaca. Kok satu, kok dua, kok tiga. Nah, itu mengenai kita belajar selesai. Kita belajar hari ini kita akhiri bukannya sudah maju ke satu selesai. Makanya kita lihat itu pembelajaran yang sudah kita lakukan mengenai membaca sangat penting sekali. Makanya kegiatan baca itu harus terus dilakukan. Kenapa? Agar terus mengajar dan tidak lupa mengenai guru. Terutama kelompok satu ya, terus diusahakan terus setiap hari ya. Sanggup ya? Ya. Jadi untuk ini untuk pembelajaran yang besok yaitu tema 7 pembelajaran yang ke berapa? Ya. 2, 3 besok ya. Jangan lupa. Ini semuanya kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Siang, hari ini kami bacakan lagi, jangan lupa belajar. Terus jangan lupa kita di rumah atau di sekolah menghargai teman, menghormati teman. Terus tidak suka membeda-bedakan teman. Itu saran saya perlu diingat setiap hari yang saya ingatkan. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja, Pak. Yang kami hormati Bapak Fasilitator kami, Bapak Muhammad Mujiono, dan Bapak pengajar praktik kami, Bapak Aris Yuliantoko. Berikut adalah percakapan kami pra-observasi setelah pembelajaran di kelas 4 oleh Bapak Mardiarto. Berikut videonya. Pak Mardi, bagaimana tadi perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak? Ya alhamdulillah lega, walaupun karena di observasi ya agak ada nervousnya Ya, gitu. sedikit Kan grogi. iya grogi, karena apa ya, kalau biasa-biasa aja ya enggak. Karena namanya dinilai itu beda lagi suasananya gitu. Gitu ya Pak ya. Tapi semoga situasi hati yang Bapak alami hari ini semuanya tidak merubah semangat Bapak Ya. untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Ya. Baik Bapak, hari ini kita sudah masuk pada sesi pra-observasi. Satu hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tadi? Mungkin ada catatan penting yang mungkin harus dibenahi. Silakan. Nah, untuk mungkin yang harus benar mungkin mengenai diskusi siswa, cara-cara belajar siswa, terus kerjasama siswa dan lain sebagainya. Mungkin itu walaupun sudah agak lama saya lakukan, tapi masih kurang. Terus mungkin dengan pembelajaran kali ini mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat.
kaitannya dengan diskusi ya Bapak ya yang pertama. Ya. Karena diskusi sendiri kita ketahui bersama bahwa diskusi itu banyak melibatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi diskusi itu kalau di dalam kelas berarti kan melibatkan banyak teman. Ya. Terus juga saya tekankan tadi itu mengenai PSE itu Bu, untuk menghargai teman, menghormati teman. Bagi yang nggak bisa ya jangan dibully atau dicemooh atau gimana gitu. Bagi yang belum bisa ya berusaha gitu. Iya. Itu termasuk pembelajaran PSE ya Pak ya. Baik, kemudian ada mungkin yang catatan lagi? Catatan lagi yang mau saya tambahkan mungkin harus motivasi dan baca siswa itu penting untuk tingkatan lagi untuk siswa. Motivasi. Ya, motivasi siswa. Kalau ke saya motivasi saya menciptakan pembelajaran yang efektif untuk anak-anak itu aja agar kedepannya lebih baik dari sekarang. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan konsentrasi anak-anak Bapak? Kalau konsentrasi sebagian mungkin masih ya fokus, bahkan ada yang kurang fokus, namanya anak ya pasti ada yang kurang. Ya, gitu ya. Tapi saya tetap melaksanakan itu supaya konsentrasi anak itu tetap penuh dengan cara memberi metode dan media speaking atau permainan atau tepuk-tepuk dan lain sebagainya gitu supaya anak konsentrasinya tetap walaupun kurang nggak terlalu kurang gitu ya. Gitu ya. Mengembalikan kondisi anak. Ini itu adalah dua catatan penting setelah observasi. Nah, sekarang rencana tindak lanjut dari Bapak setelah melihat catatannya seperti ini. Nah, ini apa? Nah, kalau saya tidak lanjut mungkin ya menekan lagi karena akhir-akhir ini mulai setelah hari raya ini Bu, cara anak-anak itu sudah beda sebelum hari raya. Tingkah laku, cara ngomong, cara bergaul sama teman itu sudah ada perbedaan dari kemarin. Nah, dengan cara itu kami atau saya itu memberi informasi ke anak-anak atau menjelaskan ke anak-anak bahwa pentingnya kita itu berkomunikasi sama teman itu penting. Nggak boleh membeda-bedakan ini daerah saya kumpul dengan saya, ini daerah situ kumpul dengan daerah itu. Itu yang selama ini saya tekankan supaya kerjasamanya bukan cuma satu daerah, harus bersinambungan semuanya kumpul, nggak membeda-bedakan teman. Itu Bu. Iya. Kemudian untuk mengembalikan konsentrasi tadi mungkin ada rencana tindak lanjut. Tindak lanjutnya mungkin selain tepuk-tepuk mungkin bisa juga dengan menyanyi juga bisa, terus bermain kata atau bertebak-tebakan, tebak kata atau tebak sesuatu yang berhubungan dengan materi pembelajaran juga bisa. Gitu ya. Baik, hebat Pak Mardi, luar biasa sekali observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Terima kasih loh Pak sudah memberikan dan meluangkan waktu. Iya Bu, sama-sama. Juga bisa membuat penilaian diri saya juga Bu agar kedepannya lebih baik lagi. Ya, hebat. Semoga saya bisa seperti Pak Mardi. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Ternyata saya akhiri. Bapak fasilitator dan Bapak pengajar praktik, demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan bersama guru kelas 4 Bapak Mardiantono. Semoga kedepannya kami bisa mendapatkan manfaat yang positif dari kegiatan ini. Terima kasih. Nah, baik Bapak, pada sesi ini kita sudah masuk pada lembar rencana pengembangan diri Bapak sebagai guru atau pembimbing anak-anak di kelas 4 G. Mungkin apa saja Pak ini yang bisa saya catat aktivitas pengembangan yang pertama? Yang pertama itu mengasah kemampuan belajar Bu. Mengasah kemampuan belajar kemampuan saya ke anak supaya lebih baik lagi. Terutama kalau di pelajaran kali ini kan menekankan mengenai berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Itu mungkin kalau menurut saya itu hal yang baru Bu. Makanya saya coba berusaha agar lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Ini sama-sama belajar Pak, saya sendiri juga demikian. Terus berikutnya pengelolaan kelompok anak-anak untuk diferensiasi kan kemampuan anak itu dibedakan Bu, tapi
untuk mencapai target nilai tetap sama, tapi cara pembelajarannya berbeda. Itu ya, itu untuk diferensiasi. Terus berikutnya kalau pengembangan diri saya yang lain, kalau bisa kalau ada waktu mungkin ya itu workshop ataupun seminar, iya, agar ada peningkatan cara meningkatkan belajar ke anak, terutama membaca itu gimana yang baik, gimana mencapai target yang baik, supaya anak itu nantinya di kelas 5 dan 6 itu sudah bisa membaca dengan baik. Tapi kembali lagi Bu, lingkungan dan orang tua juga berperan. Iya. Karena apa? Walaupun sebagai guru di sekolah terus memimpin anak, tapi kalau di rumah dibiarkan ya sudah, hasilnya tidak akan maksimal. Kolaborasi nih Pak. Iya, harus itu. Karena itu penting sekali supaya anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Iya. Baik, kita ke tujuan yang hendak dicapai. Dari yang pertama tadi meningkatkan kemampuan mengajar Bapak. Tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan tersebut apa Pak? Kalau saya yang jelas memberi fasilitas anak Bu. Fasilitas Ya, yang fasilitas anak itu penting. Bagi anak yang sudah mampu ya ada tugas yang lain. Tapi kalau untuk anak yang di bawah kemampuan rata-rata ya harus dibimbing dengan semaksimal mungkin. Walaupun masih kurang. Karena apa? Pembelajaran itu nggak membutuhkan waktu yang lama sekali, bukan cuma sekedar seperti manisnya bukan manisnya, pedasnya sambal sudah hilang itu enggak, tapi sangat lama gitu, maksudnya kayak gitu. Ya bukan prosesnya itu sangat lama, cuma 1 tahun 2 tahun itu kurang untuk anak membaca itu. Karena apa? Apalagi sudah besar, sudah banyak anak itu bermain sana kemari, lihat TV, lihat game, lihat HP dan lain sebagainya. Kalau anak itu nggak bisa baca, tapi kalau lihat game atau HP itu bisa. Saya heran itu heran saya gitu, kok bisa gitu. Nah, terus berikutnya itu setiap kelompok kemampuan anak dalam kelompok kerjasamanya itu ya sebagian mungkin beberapa kelompok atau sebagian sudah mulai ada peningkatan, walaupun harus ada namanya itu penekanan lagi supaya kerjasama antar kelompok itu terus berkembang. Nggak cuma istilahnya jakno gitu loh Bu, lah jakno yang bisa wis kesana Pak menyentuh lah, itu nggak boleh Bu. Nah, saya tekankan itu mencari solusi itu gimana lebih baiknya gimana, itu masih saya terus lakukan. Tapi ya namanya anak kecil ya masih terus istilahnya jakno gitu terus ya, kemandiriannya kurang. Terus mengenai yang lain lagi, memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh muridnya ya tadi itu sebagai guru terus belajar lagi dan lagi agar apa itu anak itu bisa gitu. Ya terus kalau di sekolahan ya kerjasama di kelas bawah itu penting itu sekali Bu. Kalau di kelas 4-nya atau 5, 6 itu kerja keras, kalau di kelas bawahnya ya seperti itu ya gitu aja Bu. Karena apa? Karena di kelas 4 itu tengah-tengah Bu, antara bawah dan atas. Perjuangannya lebih Bu. Tapi kalau di bawahnya itu stabil istilahnya seperti ini. Kalau 4-nya 5, enggak 4-nya jangan 5 Bu ya. Ya akhirnya ya gitu stabil. Jadi pada intinya kita kembali lagi betapa pentingnya kolaborasi antar guru. Iya, guru bawah itu harus diberi masukan. Itu nomor 1 Bu. Kalau kita menyalahkan di kelas 4-nya akan orang tua saja ya nggak bisa, menyalahkan guru kelas 4 saja juga nggak bisa, anaknya juga nggak bisa. Jadi semuanya itu aktivitas anak itu kelas 1, 2, TK, nol besar, nol kecil itu saling berkaitan. Jika nol dasarnya ya punya dasar anak ya. Kalau dasarnya kurang, pembelajarannya kurang di TK cuma A, B, C, D, E dan nol kecil ya kalau mau ke SD nol kecil cuma dipelajari baca ini bapak ini ibu. Nanti kalau di kelas 1 nggak bisa merangkai kata-kata lagi ya sudah di kelas 1 sulit sekali. Akhirnya apa? Ya akhirnya di kelas 2 masih ngejar, kelas 3 masih merangkai kata, kelas 4 lah nggak bisa baca
Lah itu kendalanya Bu. Ya, itu ya. Iya Bu. Jadi keterlibatan semua stakeholder itu sangat berpengaruh Berpengaruh, terhadap Bu. hasil Iya. belajar anak-anak. Iya, terutama yang saya tekankan di sini itu membaca dulu Bu. Untuk yang lain, untuk angka, kata-kata, matematika belum, cuma membaca dulu saja. Iya, Itu betul. Ya. Baik, kita lanjut ke ukuran keberhasilan menurut Bapak ini. Dari masing-masing yang saya membaca itu, saya ya 88% tuh kalau anak sudah mampu, saya katakan berhasil. Iya. Nah, kemudian dari rencana pengembangan diri Bapak, pendukungnya siapa saja Pak ini yang bisa mendukungnya? Kalau mendukung pembelajaran terutama ya kepala sekolah Bu. Kepala sekolah, Terus bapak ibu guru dan lingkungan, terutama orang tua itu Bu. Itu penting. itu ya. Iya. Baik. Kemudian dari waktu mungkin Waktu mungkin 1-2 bulanan tuh, karena mungkin satu lagi ke kelas 5 nanti yang sudah meja ataupun hurufnya sudah mengenai kata bisa dikembangkan lagi. betul. Itu Pak ya, sudah selesai Pak ya dari penyampaian rencana pengembangan diri Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita akhiri, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan observasi lagi untuk mencari apa yang kurang dari pembelajaran kita. Iya, kelas 4 utama Bu ya, membaca penting. Oke, terima Iya. kasih Bapak. Iya, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Mardi. Siap. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Senang rasanya hari ini bisa bertemu dengan Pak Mardi dalam situasi dan kondisi yang sudah lebih santai daripada tadi pagi. Betul ya Pak nggih? Ini jadi saya kangen ini Pak. Kangen ceritanya, kangen sharingnya Pak Mardi tentang pembelajaran di kelas yang selama minggu ini sudah dilaksanakan oleh Pak Mardi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke saya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Mardi tentang bahasa Indonesia betul nggih? Untuk bahasa Indonesia saya itu mulai dari kemarin mungkin awal semester itu banyak mengalami kesulitan, terutama anak yang kurang baca, yang nggak mampu. Nah, yang mampunya itu saya itu sudah cari kenapa anak itu kok begini kok kurang mampu. Akhirnya tetap saya tanyakan apa mungkin di TK-nya atau di kelas yang lebih rendah, mungkin anak itu atau kurang perhatian orang tua. Itu sudah saya tanyakan ke anak-anaknya. Ternyata memang dari masing-masing kenapa anak itu materinya kurang, bahkan belum mengerti huruf, menyusun kata, itu karena perhatian orang tuanya belum kurang sekali. Baik, itu sedikit refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Mardi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh sharingnya Pak Mardi, pada kesempatan ini terlebih dahulu mari kita sepakati dulu ya Pak ya, tujuan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Mardi. Tujuannya apa? Setelah nanti kita sharing, jenengan tujuannya apa? Tujuannya agar pembelajaran bahasa Indonesia itu depannya lebih baik. Supaya lebih baik lagi. Pertama membaca. Oke, siap. Hebat Pak Mardi. Baik, sekarang percakapan seperti apa sih yang ingin kita capai pada hari ini? Solusi gimana kita itu lebih menangani anak membaca lama itu. Ya, Pak Mardi ingin mencapai atau mendapatkan solusi. Bagaimana cara, tips dan trik supaya anak-anak lancar membaca. Ya. Wah, luar biasa Bapak. Baik, kita langsung ke ini. Sekarang apa ini yang dirasakan oleh Pak Mardi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang mau direfleksikan tadi? Jadi sebagian dari apa yang sudah disampaikan Pak Mardi di awal tadi. Mungkin saya nilai kerjasama. Kerjasama. Perasaan Pak Mardi sendiri, merasa kerjasama yang dilakukan antara anak itu antar anak itu kurang, betul. Lebih ke individu. Lebih individual. Padahal sudah kelompok kok masih. Jadi ini peristiwa ini membuat Pak Mardi bingung ya. Iya. Bagaimana ya Pak anak kok malah
individu, nggak Iya. bisa menjadi kerjasama begitu. Oke, baik. Sekarang dari apa yang sudah terjadi yang dengan rasakan tadi bingung ya, kok anak-anak kok jadi seperti ini, inspirasi apa atau pemikiran apa yang timbul dari perasaannya Pak Mardi tadi? Kalau Ada nggak saya- idenya? kalau intinya mungkin nanti pembelajaran lagi bisa lagi ditekan lagi supaya anak itu dalam pelajaran terutama membaca ya kerjasamanya ditingkatkan Ya. untuk membacanya juga harus ditingkatkan lagi terutama anak-anak yang kurang mampu membaca. Kalau yang sudah mungkin membacanya sudah pada masalah lagi terutama mungkin cuma nantinya kedepannya bisa memahami isi bacaan, isi kata, isi ide pokok itu mungkin bisa, tapi kendala saya ya itu saja untuk motivasi sehari-hari akhir-akhir ini kendala anak yang kurang. Iya, baik. Kita yang pertama fokusnya tadi menurut Pak Mardi mungkin meningkatkan kerjasama antar individu dalam kelompok. Itu seperti apa Pak? Kelompoknya seperti misalkan gitu kalau waktu kerja membaca paragraf menentukan apa isi dari paragraf itu seharusnya anak itu kerjasama. Gimana sih ini gimana Oh, gitu. iya. Ternyata tidak ada itu. Justru mereka itu lihat cuma kerjakan sendiri Oh iya. gitu. Seharusnya bagaimana cara kita menentukan bersama-sama inti paragraf ini Iya. isinya apa? Kita perlu diskusi satu sama Iya, lain. supaya anak itu saya kondisikan seperti itu ternyata masih belum terjadi. Berarti itu yang pertama meningkatkan kerjasama anak. Kemudian yang kedua tadi mungkin latihan. Oh iya. Nggih, ngoten nggih ya. Iya, latihan. Mengintensifkan latihan membaca Iya. secara mandiri atau bareng-bareng Pak? Kalau bisa mandiri ya, kalau bisa di rumah, mungkin di sekolah juga bisa waktu bersama-sama. Oh, Kalau mengerjakan tugas itu diusahakan selain bersama juga mandiri. Kenapa? Kalau kelompok mungkin satu kelompok misalkan tugasnya itu satu kelompok satu lembar, tapi secara umum itu sendiri-sendiri tulis. seperti itu ya. Nah, tapi kalau membaca itu satu-satu Kan ya. depan ditunjuk itu anak-anak maju. Ya, baik secara individu, inspirasi yang timbul dari Pak Mardi sendiri yang pertama mungkin bisa dengan menanamkan sifat kebersamaan dalam satu kelompok supaya tidak individu. Kemudian yang kedua penugasan atau latihan secara mandiri maupun kelompok waktu di kelas, gitu ya Pak ya. Baik, itu inspirasi yang timbul dari perasaannya Pak Mardi. Sekarang apa yang jadi dipahami oleh Pak Mardi setelah berarti anak ini harus ditanamkan ininya. Kemudian yang kedua harus latihan membaca di rumah maupun di kelas dengan kelompok. Nah, dari itu apa yang semakin dipahami oleh Pak Mardi? Bisa pahami selama ini Pak anak itu ya itu mungkin harus ada penekanan kata itu agar anak itu punya greget ke depannya. Betul, ya. Ya, baik. Dari kesadaran itu apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Mardi ke depannya? Setelah Pak Mardi ngerti, begini berarti saya harus begini. Pertama ya harus memberi motivasi anak. Satu memberi motivasi, Iya, motivasi. Terus selalu memberi bimbingan. bimbingan. Tiga mungkin tugas khusus untuk anak itu supaya lebih termotivasi. Tugas khusus. Penugasan khusus Mandiri, untuk semua, mandiri. ya untuk semua siswa atau hanya untuk Mungkin siswa yang yang paling utama itu anak yang kurang. Sementara itu penting. Tapi untuk anak yang sudah ya diberi tugas yang lain, yang mungkin lebih. semacam pengayaan. Iya. Hebat Pak, luar biasa Pak Mardi. Nah, untuk yang terakhir Pak, apa yang ingin Pak Mardi dapatkan dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi? Nah, untuk percakapan kita hari ini itu saya ya mungkin selama pembelajaran saya kurang, itu bisa diberi masukan agar nantinya kalau untuk proses pembelajaran yang kita bahas bahasa Indonesia itu ada peningkatan. Istilahnya solusi. Iya, Ya? solusi. Sudah dapat atau enggak dari tadi? Ternyata mungkin sudah, karena tadi sudah kita Dan bahas. itu tadi dari ide Iya, Pak Mardi saya- sendiri iya. juga. Ini solusi sudah kita dapatkan. Nah, sekarang dari aksi nyata Pak, kira-kira kapan ya
rencana dari Pak Mardi ini tadi akan dilaksanakan. Ya mungkin sesegera mungkin Bu, mungkin harinya sama seperti sekarang ini bisa juga. Kan, Kenapa? Karena saya menghabiskan waktu Bu, gitu aja. Kira-kira berapa kurun waktu, mungkin durasinya mungkin 1 minggu ke depan Ya, atau mungkin 1 mulai minggu depan? Ya minggu depan juga bisa. Kan ya. Ya pas waktu adanya mangkal masalah. Nah, dari aksi nyata yang ingin Pak Mardi laksanakan ini nanti, kira-kira siapa nih yang ingin digandeng teman sejawat yang mungkin bisa membantu Pak Mardi untuk melaksanakan aksi nyata? Mungkin guru kelas 5 juga bisa, guru kelas mungkin yang hari ini yang mungkin agak rawan peluang banyak itu guru kelas 6 karena sudah selesai dengan tugas mengajar. Itu bisa. ya. Bisa. Baik. Hebat Pak Mardi, luar biasa. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan hari ini, sangat-sangat bermanfaat. Dan apa yang sudah disampaikan Pak Mardi tadi cukup menginspirasi saya Pak, karena saya sendiri sebagai guru pasti banyak sekali hambatan dan masukan yang saya butuhkan itu dari teman-teman sejawat itu sangat saya butuhkan Pak. Ya, saya juga terima kasih Bu karena dengan ini saya akan menyampaikan. Saya tunggu Pak progresnya Iya. seperti apa. Semangat ya Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi lain waktu nih Pak. Iya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya Bapak, sebenarnya dari awal pra observasi sampai akhir dari rencana pengembangan diri yang sudah Bapak sampaikan tadi itu adalah rangkaian coaching saya terhadap Bapak. Jadi coaching di sini bertujuan untuk memberdayakan potensi atau kemampuan Bapak sendiri untuk mencari solusi setiap permasalahan yang timbul di kelasnya Bapak juga. Jadi itu adalah fungsi dari coaching. Nah sekarang bagaimana Bapak perasaannya setelah saya coaching dari awal sampai akhir ini Bapak? Kalau coach itu berarti Bu ya. Kalau coach itu seperti tadi tugasnya memberdayakan potensi atau kemampuan coach yang sudah ada sebenarnya. Bagaimana ini rasanya Pak? Rasanya itu saya itu ya lega Bu, dan menemukan solusi gimana kita itu mencari trik dan tips ke anak agar dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ya, membaca kemarin itu yang sudah dilakukan, mudah-mudahan ke depannya itu harus berjalan baik dan di sini. Itu ya. Berarti coaching sebagai sarana untuk supervisi akademik sangat bermanfaat nih Pak Nggih. Iya, sangat bermanfaat karena dapat mengetahui mana kekurangan, kelebihan sudah dibahas lagi ya, terutama kekurangan bagaimana cara meningkatkan pembelajaran guru itu gimana mengasah kemampuan untuk anak supaya kemampuannya itu terutama dalam hal bahasa itu peningkatan itu penting. Iya. Ternyata dengan proses coaching kita bisa menemukan solusi dari kita sendiri. Iya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan proses coaching ini, kita tidak akan bisa mengetahui solusinya apa ya. Tapi setelah mengikuti proses coaching, ternyata solusi itu sebenarnya ada di pikiran saya sendiri begitu. Ya Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.